Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini masih dalam ajaran sesat Katolik mengenai Arianisme. Kita akan membahas ajaran sesat Arianisme lebih mendalam. Kita akan melihat apa inti dari ajaran Arianisme itu sendiri. Rekonstruksi terhadap apa yang sebenarnya diajarkan oleh Arius dan mengapa dipandang sebagai suatu tugas yang berat. Hal itu dikarenakan hanya terdapat sedikit karyanya sendiri yang masih terlestarikan hingga sekarang, kecuali yang terdapat di dalam kutipan-kutipan yang dipilih oleh para lawannya untuk kepentingan perdebatan, dan juga karena tidak ada kepastian mengenai tradisi teologis dan filosofis apa yang membentuk pemikirannya. Kalangan Arian tidak percaya akan doktrin Trinitas atau Tritunggal, sesuai tradisi yang menyatakan bahwa Allah meliputi 3 pribadi dalam satu hakikat. Surat Aksesius, seorang uskup Arian mengenai misionaris Arian bernama Ulfilas, memberikan gambaran keyakinan Arian secara jelas. Ulfilas yang ditabiskan menjadi uskup oleh Eusebius dari Nikomedia, yang juga menganut Arian, dan kembali ke jemaatnya untuk berkarya sebagai seorang misionaris, meyakini Allah Bapa, Allah yang tidak diperanakan, Allah yang Maha Kuasa, senantiasa ada dan satu-satunya Allah yang benar, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 17 ayat 3. Putra Allah, Yesus Kristus, yaitu anak tunggal Allah yang perkasa, diperanakan sebelum dimulainya waktu, dan yang ada, Tuhan Roh Kudus, kuasa yang menerangi dan menguduskan, yang adalah bukan Allah ataupun Tuhan. Sebagai teks untuk mendukung pandangan mereka, sebagai berikut. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang darinya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Yang mengakhiri sebuah surat berisi pujian kepadanya yang ditulis oleh Aksesius, membedakan Allah Bapa yang adalah satu-satunya Allah benar dan Putra Allah yang adalah Tuhan dan Roh Kudus yang adalah bukan Allah dan bukan Tuhan. Di mana di dalam surat tersebut dituliskan, aku Ulfilas, uskup yang mengaku iman, karenanya senantiasa percaya dan dalam iman yang satu dan benar ini aku melakukan perjalanan kepada Tuhanku. Aku percaya akan satu-satunya Allah Bapa yang tidak diperanakan dan tidak kelihatan, dan akan putranya yang tunggal, Allah dan Tuhan kita, perancang dan pembuat segala ciptaan. Tidak ada yang lain seperti Dia. Oleh karena ada satu Allah dari semua, yang juga adalah Allah dari Allah kita, dan akan satu Roh Kudus, kuasa yang menerangi dan menguduskan. Sebagaimana Kristus katakan setelah kebangkitannya kepada para rasulnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dan lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu.
bukan Allah ataupun Tuhan, tetapi pelayan setia Kristus, tidak setara tetapi tunduk dan taat dalam segala hal kepada Putra. Dan aku percaya Putra tunduk dan taat dalam segala kepada Allah Bapa. Sebuah surat dari Arius kepada Eusebius dari Nikomedia yang wafat pada tahun 341 menyatakan secara singkat keyakinan inti kalangan Aryan. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Putra adalah suatu letupan, yang lain mengatakan bahwa ia adalah suatu hasil, dan yang lain lagi mengatakan bahwa ia adalah juga tidak diperanakan. Hal-hal ini merupakan ketidakan rasa hormat yang tidak dapat kita dengarkan. Sekalipun para bid'ah tersebut mengancam kita dengan 1000 kali mati, tetapi aku katakan dan percaya serta telah diajarkan dan ajarkan bahwa Putra bukannya tidak diperanakan, tidak juga dengan cara apapun bagian dari yang tidak diperanakan, dan bahwa ia tidak memperoleh penghidupannya dari hal apapun, tetapi bahwa dengan pertimbangan dan kehendak-kehendaknya sendiri, ia telah hidup sebelum waktu dan sebelum segala abad sama seperti Allah. Hanya saja diperanakan dan tidak berubah. Dan bahwa sebelum ia diperanakan atau diciptakan atau dirancangkan atau dibentuk, ia tidak ada. Kita dianiayanya karena kita mengatakan bahwa Putra memiliki suatu awal mula, namun bahwa Allah adalah tanpa awal mula. Berikutnya adalah Arianisme Homoian. Arianisme memiliki beberapa variasi yang berbeda, termasuk Eunomianisme dan Arianisme Homoian. Arianisme dikaitkan dengan Akakius dan Exodosius. Para penganutnya menghindari penggunaan kata ousia yang mendeskripsikan hubungan Bapa dengan Putra dan mendeskripsikan sebagai seperti atau serupa satu sama lain. Hansen mencantumkan 12 credo atau pengakuan iman yang menceritakan keyakinan Homoian. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan tentang inti dari ajaran Arianisme. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan membuat Anda semakin mengerti tentang ajaran Gereja Katolik dan juga para bid'ah. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda bisa subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini semakin berkembang dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.